sebelumnya kita intermezzo dulu ya, kita lihat satu video klip ataupun lagu. One, two, three, four. Many miles away from Anfield, across the oceans from the pole, right in the heart of Southeast Asia, we know the cup will always rule. All on the fields of Indonesia, we stand together, big and proud, and with the love of bird upon our chests, we love to sing, we love to shout. Regrets, regrets, the one for you and me. We're more than just supporters, we are one family. Regrets, regrets, we knew it's meant to be. A match made in heaven, results and LFC. Through the wind and through the rain, through the long and winding roads, through all the dramas and the pain, we never let them walk alone. Something in the way they pass and move to the cops loud battle cry, as swaying to the great Liverpool crew towards the glorious golden sky. Regrets, regrets, the one for you and me. We're more than just supporters, we are one family. Regrets, regrets, we knew it's meant to be. A match made in heaven, stars and LFC. Regrets, regrets, the one for you and me. We're more than just supporters, we are one family. Regrets, regrets, we knew it's meant to be. A match made in heaven, stars and LFC. Yo, yo, yeah, yeah, yo, yo. Regrets, regrets, the one for you and me. We're more than just supporters, we are one family. Regrets, regrets, we knew it's meant to be. A match made in heaven, it's us and LFC. Regrets, regrets, the one for you and me. We're more than just supporters, we are one family. Regrets, regrets, we knew it's meant to be. A match made in heaven, it's us and LFC. Regrets, regrets, the one for you and me. We're more than just supporters, we are one family. Regrets, regrets, we knew it's meant to be. A match made in heaven, it's us and LFC. It's us and LFC. It's us and LFC. Yeah, 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 yeah. Itu salah satu karya yang mungkin nanti bisa dilihat juga. Aku coba jelaskan di slide yang coba aku sampaikan hari ini. Oke, so tadi pas jalan ke sini lihat satu orang pakai celana pendek, nggak pakai baju, terus rambutnya gimbal, kotor lah gitu, orang gila. Terus tadi juga Mas Bambang bilang gila ya gitu ya, apa namanya? Mas Bambang kebetulan punya teman di Bikrats cewek yang kalau misalkan ada Liverpool main ke Malaysia dia samperin, Liverpool main ke Hong Kong dia samperin gitu. Dan basically juga selama ngejalanin di Bikrats sih banyak bener lu gila banget gitu sih, maksudnya ngapain support tim yang ini istilahnya di Inggris gitu jauh-jauh, sementara dalam negeri sendiri banyak yang nggak urus gitu. Kalau kata orang Sunda kumaha sih maneh teh gitu ya, maksudnya yang di dalam aja belum keurus, yang di luar lu udah urusin gitu. Cuman mungkin beberapa slide ke depan nanti bisa memberikan sedikit pencerahan lah bagi teman-teman di sini juga yang mungkin punya pikiran serupa tadinya. Oke, so Bikrats sebenarnya abreviasi dari World Indonesian Group of Red Supporters. Kita didirikan tahun 99 di Bandung. Agak unik sebenarnya kalau dengar ceritanya, karena
awalnya cuma dari Milis, kumpulan orang-orang mahasiswa waktu itu yang udah lumayan melek internet, mereka kumpul di Milis, terus akhirnya Kopi Darat. Itu pun kan sebenarnya tahun-tahun segitu Liverpool nih nggak ada prestasinya gitu ya, beli pemain juga aneh lah gitu. Dibandingin klub tetangga gitu, maksudnya bener-bener pure nggak ada apa-apanya lah di tahun tersebut gitu. Makanya banyak yang nyebut emang kita didirikan basically pure dari kecintaan kita terhadap klubnya itu sendiri. Nah terus habis 99 mereka kumpul, berjalan lah itu si komunitas, mereka manage lebih profesional, ada nantinya muncul sistem membership, terus mereka buat bulletin apa segala macam sampai akhirnya di tahun 2004 kita dapat acknowledgement dari Liverpool FC sebagai official Liverpool Sports Club di sini. Makanya kenapa sekarang nama Big Reds itu lengkapnya adalah Big Reds ILSC, which is belakangnya adalah panjangan dari kata-kata tersebut. Kita mempunyai sistem membership, cuman kita nggak pernah hard selling untuk join di Big Reds ataupun sebuah keharusan atau apa. Kita bagian join silakan, kita akan beri privilege, which is kita bisa memediasi antara kalian fans Liverpool di sini dengan klub di sana gitu, apapun yang coba disampaikan akan coba kita sampaikan ke sana. Di luar yang terregister ini banyak yang terafiliasi dengan kita karena sekarang banyak independent community yang orang dengan mudahnya buat di Facebook, buat di Twitter dan segala macam. Cuman kita pengennya emang di Indonesia adalah terwakilkan satu payung, jadi tidak ada community yang istilahnya Liverpool mereka build organizations dan terpecah-pecah gitu. Dan alhamdulillah sekarang mimpinya itu masih bisa terpegang. Nah ini beberapa achievements dari kita tahun 2007-2008 di acaranya Prasetya Mulia waktu itu Ice Community Expo kita mendapatkan 2 awards. Terus akhir-akhir ini lebih awards yang berhubungan dengan sepak bola, tentunya ada Best Good Most Knowledgeable Supporters Best Chance waktu di Anugerah Olahraga Indonesia 2 tahun lalu. Dan kebanyakan emang achievement yang didapat ini lebih berhubungan ke event ataupun acara-acara yang di-build sama university ataupun media olahraga tentunya. Nah, ini so far sih kita ada di 27 titik di di Indonesia, dari Sumatera Utara sampai daerah Bali dan Lombok sana. Dan akan terus growing sih by tahun ini. Satu yang selalu ditanya sama orang-orang awam gitu, sebenarnya apa sih yang keuntungan lu join sebuah fans club gitu ya? Maksudnya kan gue join sebuah fans club pun sebenarnya sama-sama aja gitu. Apart from privilege fisik kayak starter kit ataupun apa yang bisa di provide sama Liverpool ataupun si Big Reds-nya sendiri, sebenarnya networknya itu yang coba selama ini benefit utamanya adalah di situ gitu. Dengan banyaknya kota ataupun peluang memiliki pekerjaan ataupun peluang memiliki peluang-peluang lainnya itu terbuka di situ. Jadi kita menyebutnya emang it's not just a badge, it's a family crash. Jadi it's more like family sih than just a fans club gitu. Nah terus ini members profile-nya Big Reds mostly pastinya laki-laki gitu ya, di 90%-an dan perempuan di 10%. Cuman akhir-akhir ini cukup growing juga. Yang agak aneh sebenarnya secara umur gitu, karena kita expect awalnya adalah bahwa Big Reds ini tim yang atau Liverpool ini tim yang berjaya di tahun 80-90. Kita expect secara demografi gitu membernya akan berada di usia-usia yang matur gitu, di 25 tahun ataupun 28 tahun ke atas. Cuman anehnya di tahun ini, jadi Big Reds itu setiap 3 tahun sekali berganti kepengurusan, dan pengurusan yang baru ini jalan 2011 kemarin sampai 2014. Nah dari 2011 itu banyak banget nih kita nemuin anak SMA gitu bisa suka sama Liverpool, aneh banget gitu kan. Terus anak-anak yang baru kuliah dan segala macam. Jadi bisa disimpulkan range umurnya sendiri untuk yang periode sekarang adalah di 20 awal sampai dengan 30-an. Nah ini events and activities-nya Big Reds kita ngebaginya jadi 3. Ini yang pertama adalah yang regular. Yang regular tentu pasti kita ada kegiatan yang berhubungan dengan pertandingan itu sendiri, which is nonton bareng. Terus ada other sports. Ini nggak terbatas di sepak bola aja. Ada bola, ada basket, kita juga ada sepeda dan olahraga lainnya. Terus juga yang kedua adalah kita klasifikasinya ini national sama international activities. Tentunya ada national gathering, terus kita juga punya event
signature Merdeka Cup, which is menggather community dan media dalam satu event olahraga di bulan kemerdekaan Indonesia. Terus misalkan per tahun juga kita provide bagi yang pengen jalan-jalan ke sana ke Anfield langsung, ataupun misalkan Liverpoolnya main ke Thailand atau kemana gitu, kita coba fasilitasin juga. Ini yang cukup baru acara dari kita adalah Football Stadium Tour. Jadi kita provide anak-anak bolanya untuk mengenal National Stadium lah di Indonesia gitu. Jadi kita keliling mulai dari waktu itu dari Jalan Harupat di Bandung, terus ke Maguwarjo di Sleman, terakhir ke Manahan di Solo gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang mendiferensiasikan Bikras ini dengan beberapa komunitas serupa lainnya. Nah, terus yang terakhir adalah kita punya campaign, social campaign yang kita namakan One Goal 1000. Nanti mungkin di slide berikutnya akan coba dijelaskan lebih detail. Nah, ini kegiatan reguler gitu yang biasa misalkan brand mau chip in atau apa, biasanya mereka masuknya di sini gitu, dinonton bareng. Kalau di Jakarta sendiri approximately 300 orang lah untuk regular match biasa yang bukan big match. Nah, di big match sendiri kayak misalkan lawan Manchester United ataupun tim yang top lainnya bisa up to 1000 gitu. Nah, aktivitasnya sebenarnya banyak sih, apakah hanya ingin sekedar branding ataupun built-in activity di situ, ataupun pre-eventnya misalkan digital campaign dulu baru masuk ke activations di eventnya, itu sangat-sangat bisa di-blend gitu. Nah, ini terakhir kali contoh yang kita buat sama satu brand which is Honda. Kita coba buat satu customized motor Bikras. Waktu itu kita buat pre-campaign-nya dulu, kita buat kayak semacam kuis ataupun apa yang untuk bisa nantinya di activity non-barnya baru diudilah dengan segala gimmick-gimmick yang ada. Nah, terus ini masalah kalau komunikasi emang karena kita lahirnya dari milis gitu, tentunya digital channel ini jadi senjatanya Bikras untuk berkomunikasi lah gitu. Nah, kita jadi dengan banyaknya ada muncul misalkan Pinterest apa segala macam, kita coba manage itu satu-satu gitu. Dan alhamdulillah so far sekarang walaupun SDM-nya emang bisa dibilang terbatas gitu, alhamdulillah bisa termanage dengan baik gitu. Ini secara statistically dari web, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram bisa dilihat di daftar depan. Nah, terus ini tadi berhubungan sama yang lagu di depan tadi. Nah, lagu depan tadi itu namanya Bikras Anthem. Jadi waktu saya mulai incas tahun 2011 gitu, saya mikir apa yang bisa widening the market gitu, si Liverpool ini gitu bisa reach people lebih jauh, lebih lebar dari hanya sekedar si Liverpool FC supporters ini gitu. Karena untuk penetrasi kita di coverage oleh media TV itu sangat susah biasanya gitu. Sampai akhirnya ya udah kita harus buat satu karya which is bisa dinikmati yang lebih globalnya, itu adalah musik. Makanya waktu itu langsung kepikiran mencetuskan buat si Bikras Anthem ini. Nah, alhamdulillah sih awareness-nya ataupun coverage-nya bisa dinikmati nggak hanya cuma dari Liverpool supporter saja gitu, dari even dari Liga Italia Serie A pun memberikan apresiasinya. Dan yang paling achievement yang paling bagus dari si lagu ini adalah waktu September 2012 itu dimainkan langsung di Anfield Stadium. Jadi kayak sebelum Liverpool masuk, biasanya kalau Liverpool main, jadi kita punya Liverpool punya anthem namanya You Never Walk Alone. Jadi sebelum lagu itu diputarkanlah si Bikras Anthem ini. Jadi kayak kita yang tadinya berpikiran bahwa untuk merich klub berhubungan langsung dengan people di belakangnya ataupun bekerja sama dengan mereka di sekitaran tahun 9 akhir itu nggak kebayang gitu ya bisa berinteraksi. Sekarang justru malah sangat sering gitu, apalagi dengan mudahnya kan kita bisa saling komunikasi lewat email ataupun apa. Dan satu lagi adalah si magazines gitu, karena kebanyakan magazines di Indonesia kan klub sebelah nih gitu ya. Jadi media juga mungkin nilai jualnya kurang nih. Akhirnya kita buat inisiatif lah gitu ya, kita buat sendiri. Emang ini karya kita ininya pun swadaya gitu ya, fundingnya gitu. Kita coba cari ke sponsor, coba cari dari ada beberapa persen juga dari membership itu. Ya alhamdulillah sekarang udah mulai reguler lah gitu, walaupun cuman baru 3 bulan sekali terbitnya. Mudah-mudahan emang ini bisa suatu saat bisa reguler dan juga bisa serving as good karya yang bagus lah bagi Liverpool supporters di sini. Nah, ini satu lagi, ini sebenarnya yang paling baru dari kita gitu. Jadi kalau kita mikirnya apalagi ya buat yang something gitu yang bisa
differentiate kita sama yang lain gitu. Nah akhirnya kita buat coba online radio gitu. Kita punya alhamdulillah sekarang walaupun emang secara users baru sekitar ratusan lah gitu ya persiaran dan belum bisa setiap hari gitu, baru Senin Rabu Jumat. Mudah-mudahan depannya ini jadi satu channel baru yang bisa mengembangkan persepak bola Indonesia tentunya gitu secara whole. Nah ini salah satu juga gitu. Kalau tadi chip in, misalkan brand mau chip in lewat si activity yang lebih ke off groundnya gitu, yang di digitalnya chip innya bisa bentuknya seperti ini gitu. Waktu itu si Anthem itu kita bikin kompetisi kepada seluruh orang, responnya pun luar biasa gitu. Sampai akhirnya ya ada 3 pemenang ini dan lumayan lah gitu. Mungkin ini bisa jadi juga satu sampel bagi teman-teman di corporate gitu yang bisa dijadikan satu contoh kolaborasi. Nah ini si One Go 1000 tadi, social responsibility kita yang kita mulai dari 2009. Jadi waktu itu kecetus, ini asik juga nih kalau misalkan kita coba bikin satu yang sustainable gitu. Kan biasanya kalau kita buat sosial kegiatan biasanya one shot gitu. Kita cuma ke panti asuhan, terus kita donasi dan nggak ada sustainability-nya di situ gitu. Nah kita coba rangkul, namanya kita bekerja sama ada satu NGO Sahabat Pulau namanya. Jadi kita dana yang ini sebenarnya charity sih, orang nggak harus wajib gitu. Jadi setiap Liverpool 1 gol misalkan 3-0 gitu ya udah charity 3.000 misalkan. Nah, akhir musim kita coba kumpulkan, kita salurkan ke si Sahabat Pulau itu. Which is Sahabat Pulau itu adalah mereka punya rumah baca di seluruh Indonesia dan kita coba pengen bantu edukasi anak-anak gitu dari sisi cuman kita olahraganya gitu, apakah kita beli buku olahraganya ataupun dari aparelnya dan segala macam. Nah, ini cuma media coverage-nya di beberapa tahun ke belakang. Nah ini kalau relasi dengan Liverpoolnya tuh kayak gimana sih sebenarnya fans club itu? Gitu kalau di mungkin di beberapa teman-teman seperti di ada United Army ya, terus ada juga Arsenal Indonesia. Mungkin kan mereka memang berstatus official sports club, which is kalau saya bisa simpulkan berarti mereka memiliki direct ataupun privilege langsung dengan klub gitu. Jadi kita sendiri karena si Liverpool melihat nih, ini market jualan banget lah gitu untuk pasar Indonesia tuh si Liverpool tuh, makanya kadang-kadang agak sedikit lebay si klub itu gitu. Kayak kita setiap hari kemerdekaan gitu mereka mentranslate ucapannya jadi bahasa Indonesia ataupun apa gitu. Cuman emang kita juga aware bahwa ini paling besar gitu, jadi kita harus support secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Nah developernya sendiri sebenarnya itu dia, Liverpool sangat concern dengan social media, jadi kita coba bantu di situ. Sekarang Liverpool baru aja ngeluarin situs resmi berbahasa Indonesia sekitar 2 minggu lalu, dan alhamdulillah beberapa dari kita bisa support untuk di sana gitu. Dan hal-hal lainnya sebenarnya lebih ke konten-konten seperti ticket match ataupun exclusive image dan lainnya. Nah kalau ini Liverpool Indonesia, jadi ada 3 entities di Indonesia ini yang berhubungan dengan Liverpool. Big Reds sebagai supporters clubnya dari sisi fans, terus si Soccer School ini dia kantornya di Wisma Metropolitan, latihannya di lapangan hoki setiap Sabtu Minggu. Ini sebagai development youth-nya gitu. Satu lagi adalah which is official global airline partner si Garuda. Jadi sekarang ada 3 entities yang mewakili Liverpool Indonesia. Nah ini slide terakhir, ini event yang paling dekat yang akan Big Reds coba jalin juga gitu, opportunity yang bisa terbuka sebenarnya bagi siapapun adalah LFC Indonesia Tour 2013. Seperti kita tahu kan ada beberapa tim nih yang mau kunjungan ke Indonesia, salah satunya Liverpool ini tanggal 20 Juli. Termasuk terlambat sebenarnya Liverpool ini mengumumkan karena baru sekitar 3 minggu lalu mereka mengumumkan bahwa mereka akan resmi dikarenakan kondisi PSSI yang carut marut gitu. Karena Liverpool ini datang biasanya kalau klub luar negeri datang pakai promotor gitu, entah itu siapa lagi, entah itu si Mayutan atau siapa gitu. Cuman Liverpool emang datang sendiri, mereka yang approach ke PSSI langsung dan beberapa entities lainnya. Jadi merupakan sebuah kehormatan sendiri gitu. Si klub itu mau ngurusin capek-capeknya gitu sendiri, dan akhirnya alhamdulillah sih bisa terjadi nanti di 20 Juli 2013. Gitu aja sih dari kita. Terima kasih. Terima kasih.